Di chat dia mana tuh? Di chat dia mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat serta nikmat hidayah sehingga kita bisa berjumpa kembali, yaitu untuk belajar bahasa Arab. Semoga Allah Jalla Jalaluh memudahkan kita dan terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, diantaranya yaitu kita belajar bahasa Arab. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa aku tinggalkan sesuatu bersama kalian, jika kamu atau kalian berpegang teguh padanya, niscaya
kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Begitu juga As-Sunnah atau yang kita kenal dengan Al-Hadith, di situ juga ditulis dengan bahasa Arab. Ya, terutama yaitu kitabullah, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahaminya. Di sini menunjukkan apa? Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bahkan sebagian mengatakan belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu adalah syiar agama Islam. Disitulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, semoga kita sama-sama belajar bahasa Arab dengan lebih semangat kembali. Dan yang kedua yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita selalu dan berharap mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum ayatullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan belajar atau melanjutkan di kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Saya mendapatkan informasi bahwa kita memulai pembelajaran kita di bab yang 13. Benar apa salah ini? Saya Ustaz. Baik. Halaman berapa berarti? Yang itu yang bab ke-13. Thamaniyah wa arba'una wa salasami'ah. Ulangi Mas. As-sawt ghairu wadih. Thamaniyah wa arba'una. Oh, taib. Idan al-mawdu' ani safar. Tentang safar ya? Sahih Ustaz. Nah. Taib, tafadhal man sayaqra hadal ikhwar. Ana Ustaz. Naam, tafadhal. Antum, Suma, Mas Abdul Qawi. Mas Abdul Qawi maujud? Taib. Mas Omar. Taib. Mas Ahmad Afandi. Taib. Ini suara saya jelas atau enggak nih? Jelas. Jelas. Nah, baik, saya panggil lagi ya Mas Fauzan Rahman. Maujud? Mas Fauzi. Fauzi Ustaz. Nah, Mas Naam, Fauzi sama Mas Raffi Septian. Hadir Ustaz, hadir. Naam, tafadhol. Tafadhol Iqra. Man Ladaika awalan Ustaz. kitab. Antum ada kitabnya, Mas? Ada fi ayyi safar ya Ustaz?
Safa ta'ala tamia wa tamania wa arba'in. 348. Nah, di layar ada, kelihatan nggak Mas di layar? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Nam tafadhol Iqra. Man saya Yaqra Ustaz. Mas Fauzi Rahman. Mas Raffi Septian. Mas Fauzi Rahman Naam. maujud? موجود. Nam tafadhola. انظر واسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. موظف سطع. Nam. المهم أي خدمة Anak yang musafir nih, Ustaz. Nam. Bismillah. Ladayya hajzun ila juddata wa uridu ta'kidal hajzi. هل الحجز على الخطوط السعودية La huwa ala khutwatil Indonesiyati. أين التذاكر Hadihi hiya tadzakiru tadkirati wa tadkiratu zaujati wa tadkiratu bni wa tadkiratu binti. وأين جوازات سفري Hadihi hiya jawazatu as-safari. أين تأشيرة الخروج Hadihi ta'syiratul khuruji. Ta'syiratul. Wahadi ya. Ta'syiratul. Hadihi ta'syiratul khuruji. Wahadihi ta'syiratul dukhuli. الرحلة رقم 777 صحيح أستاذ؟ Nam. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا احضر إلى المطار قبل ساعتين. Syukran. رحلة سعيدة. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imam Rafiq. Naam, Ustaz. Kemudian Mas Cipto Wahyudi. Paham Ustaz. Nam tafadhola. Ana jadi sabar. Antum al-muwatab. Nam. Ayya khidmatin Ladayya hajjun ila juddata wa uridu ta'kidal hajzi. al-hajzu 'ala al-khututis Saudiyati. La huwa ala khututil Indonesiyati. Aina tadzakiru Hadhihi hiya tadzakiru. Tadhkirati wa tadhkiratu zaujati wa tadhkiratu bani wa tadhkiratu binti. wa aina jawazatus safari. Hadhihi hiya jawazatus safari. Aina ta'syiratul khuruji. Hadhihi ta'syiratul khuruji.
wa hadhihi ta'syiratud dukhuli. الرحلة رقم 700 Sab'a. Sab'umiyah. 777 تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا واحضر إلى المطار قبل ساعتين Syukran. رحلة سعيدة. Dua orang lagi, setelah itu kita baru menjelaskan atau kita terjemahkan bersama-sama. Mas Edi Gunawan. Nah, Ustaz. Kemudian Mas Hendro Effendi. Baik, Mas Hendro Effendi maujud? Nah, Ustaz, baru join Ustaz. Tafadhol. Halaman berapa Ustaz? 348. 348. Nah, Al-hiwaru awalu. nah, Nah. Nah, Ustaz. tafadhol. Al-muwazzaf ya, Ustaz. Nah, Mas. Ayya khidmah. Ladayya hajzun ila Juddata wa uridu ta'kid al-hajzi. Halil hajizu alal khutwati su'udiyah. La huwa ala al-khudwatil Indonesiyati. Aina tadzakiru. Hadihi hiya tadhkirati wa tadhkiratu zawjati wa tadhkiratu ibni wa tadhkiratu binti. Wa aina jawazatus safar. Hadihi hiya jawazatus safari. Aina ta'syiratul khuruj. Hadihi ta'syiratul khuruji wa hadihi ta'syiratu ad-dukhuli. Ar-rihlatu rahmun sab'atu mi'atan wa sab'atu wa sab'un. Tughadiru ta'iratus sa'ah as-salisata fajra. Ukhdur ilal matari qabla sa'atain. Syukran. Rihlatan sa'idatan. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita akan menjelaskan sedikit apa yang telah kita baca. Di sini antum lihat as-safar. Ya, di sini judulnya tentang safar. Al-muwadzafu. Apa artinya al-muwadzafu? Lagi. Kemudian qala al-muwadzaf. Ayya khidmatin. Artinya apa ayya khidmatin? Ada yang bisa dibantu. Ada yang bisa bantu. Maksud itu bisa kita ucapkan ada yang bisa saya bantu ya. Bisa ucapan ada yang bisa bantu. Al-musafir. Ajaba al-musafir ladayya hajzun ila Jeddah wa uridu ta'kid al-hajzi. Ya. Ladayya hajzun. Ladayya artinya apa ladayya? Pesanan. Saya punya. Saya mempunyai. Kalau kita apa? Ladaina. Ya. Kalau saya itu pakainya ya ladayya. Kalau kita ladaina. Ya, misalnya
ladayya kitabun. Ladaina kitabun. Nah, di sini ladayya hajjun ila Jeddah. Haji sebenarnya apa? Pesanan. Atau yang kita kenal apa? Pesanan di sini. Booking ya. Tiket. Karena tiket. Tiket. Terus yang lain? Ya. Paspor. Maunya di sini kalau kita misalkan ke ke terminal itu. Nah, Tiket. itu bisa kita gunakan apa pesanan, maksudnya pesanan di sini itu tiket. Tiket itu bisa tiket untuk pesawat atau yang lainnya itu kan. Ladayya hajjun ila Jeddah. Saya memiliki atau punya pesanan atau tiket. Wa uridu ta'kidal hajzi. Ya. Wa uridu artinya apa? Wa uridu. Saya ingin. Fi'il apa di sini? Amr. Mudhari. Uridu. Domir anak. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya? Aroda. Aroda yuridu. Kenapa uridu di sini? Di situ menunjukkan fi'il mudhari. Kita tahunya dari mana? Ada huruf mudhari. Huruf mudhari. Atau di situ ada huruf hamzah. Gimana huruf hamzah di situ? Yang kita dengar dengan al-huruf al-mudhari'ah. Apa aja? Ya. Ya, terus? Ta. Terus? Anita. Na dan hamzah. Nah, itu di antara huruf-huruf mudhari'. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi di antara pakai ada empat huruf mudhari'. Nah, salah satu itu hamzah yang ada di tulisan atau kalimat uridu. Wa uridu ta'kidal hajzi. Dan saya ingin ta'kid, artinya apa ta'kid? Memastikan. Konfirmasi, memastikan. Meyakinkan atau memastikan. Memastikan apa? Al-hajzi. Untuk memastikan apa? Memastikan pesanan. Atau memastikan pesanan tersebut atau memastikan tiket tersebut. Ya. Baik, kenapa di sini ta'kid al-hajzi? Kenapa nggak dibaca al-hajzu? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, saya memiliki tiket atau memiliki pesanan tiket untuk kemana? Ya. Menuju ke Jeddah. Untuk menuju ke Jeddah. Dan saya ingin memastikan pesanan tersebut. Kemudian kalau musafir, kata musafir apa? Halil hajzu. Di sini aslinya ini ya hal. Hal itu lamnya itu aslinya sukun. Hal al hajzu itu boleh. Tapi kalau mau di lamnya itu aslinya sukun, boleh juga di kasrohkan. Itu kalau kita disambungkan. Halil hajzu ala kutubi as-Saudiyati. Hal itu artinya apa? Apakah al-hajzu? Tiket. Pesanan. Halil hajzu ala al-khututi as-Saudiyah artinya apa? Al-khutut. Baris-baris. Maskapai. Al-khutut itu maskapai. Nah, as-Saudiyah. Kalau bahasa Indonesia apa kalau maskapai itu? Ya. Jalur. Nah, itu benar. Khutut itu jalur penerbangan ke Saudi itu atau jalur penerbangan Saudi. Jadi al-khutut Saudi itu jalur. Lalu kalau kita belajar itu, kalau antum belajar kalau antum baca-baca kitab itu biasanya di situ ada al-khutut itu. Ya. Jalur-jalurnya apa? Mufradnya apa, Ustaz? Mufradnya apa? Khotun gitu. Khotun. Ya, jadi ya apakah pesanan itu dengan maskapai penerbangan Saudi? Maksudnya itu intinya
jalur ke Saudi. Kemudian musafirin menjawab apa? La, huwa alil khututi al Indonesia. Ya, tidak. Iya, jalurnya itu penerbangan Indonesia. Maksudnya itu berarti jalurnya jalur Indonesia. Ya, ingat al-khutut di sini kan jamak kan? Makanya al Indonesianya itu di situ ada tamar fotonya al-khutut al Indonesia. Sebentar kalau antum di ilmu nahwu itu insya Allah itu akan dijelaskan secara rinci. Tapi kalau yang di Bena Yadai kita penjelasan bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya kita ngambil maknanya. Ya. Dan kalau antum belajar nahwu itu penjelasannya secara rinci. Tapi kalau ini perbedaannya ketika kita belajar Al-Arabiyah Bena Yadai. Meskipun kita belajarnya nahwu, tetapi itu tidak secara detail. Jadi kedudukannya sebagai apa itu kita nggak terlalu detail. Ya, di situ ada tahapan-tahapannya. Jadi kita harus tahu. Ketika kita belajar Bena Yadai, berarti di sini itu agar apa? Agar kita mengetahui ungkapan bahasa Arab itu. Itu tujuan kita belajar Bena Yadai. Kita harus tahu dulu nih. Ya, saya selalu ingat ketika salah satu asatidah yang di LIP itu ketika beliau menjelaskan apa? Kalau kita tahapan belajar atau tamhidi itu bagi pemula, terutama yang belajar Bena Yadai, kita fokuskan ke apa? Alamnya, muhadatsah itu. Percakapannya itu. Kita berani mengungkapkan, kita berani berbicara dengan bahasa Arab meskipun kita salah. Ya. Dan kalau perbaikannya apa? Bertahap. Kalau kita belajar nahwu. Makanya di sini kita penjelasan nggak secara detail secara nahwunya, tetapi kita belajar secara lughahnya. Gua adalah kutub al-Indonesia. Tidak. Ya, atau penerbangannya itu apa? Dari jalur apa? Indonesia atau maskapai Indonesia atau maskapai penerbangan Indonesia. Kemudian sa'ala al-muwaddaf. Kemudian muwaddaf itu bertanya, aina tadakir? Artinya apa? Aina tadakir? Gimana tiketnya? Tadakir di sini jamak atau mufrad atau musanna? Jamak. Ustaz. Mumtaz. Pertanyaannya di sini apa namanya? Mufradnya apa? Tadzkirah. Mumtaz. Nah, antum tulis ya. Tadzakir di situ ditulis tadzakir itu jamak. Mufradnya itu dan di sini Suaranya kurang jelas, Ustaz. taksir. Ustaz, kenapa ya? Suara saya Mas Hendro, Mas Saputra, mohon ini ya di dulu biar kita terganggu. Tema Mas Saputra. Ya. Bisa keluaran apa nih? Cara mengganti temanya saya kurang pandai, Ustaz. Apa, Mas? Cara mengganti temanya kurang pandai. Oh, ini antum kan di situ ada start video, ini di Zoom ya. Start video di situ antum ada mood. Nah, antum yang moodnya itu diklik itu. Yang moodnya diklik. Ntar di situ mati sendiri itu. Ustaz, ana izin Ustaz. Naam. Tafadhol. Ada yang ngacetasin Ustaz. Naam, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Aina tadzakir? Di mana tiket? Nah, tadzakir di sini jamak. Antum tulis tadzakir di sini tulis jamak. Jamak taksir. Gitu.
Jamak taksir. Jamak taksir itu artinya apa? Jamak yang tidak beraturan, gitu aja ya. Itu buat ini aja. Ustadz, kenapa sih kok jamak taksir? Nah, ntar kita pembelajarannya itu ntar ntar aja. Ini yang penting antum tahu, paham secara global dulu. Ya. Kemudian tadzakir itu jamak taksir dan mufrad atau kata tunggalnya itu tadzkirah gitu. Ya. Jadi tadzakir di sini kan jamak taksir. Kemudian mufradnya itu tadzkirah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musafir. Hadhihi hiya tadzakir. Ini dia tiket. Tadzkirati. Artinya apa? Tadzkirati. Tiket saya. Tiket. Ingat, di sini aslinya itu pakai tadzkiratunya. Di situ tanya itu ini. Tamarbutoh. Cuma karena untuk saya berarti tanya jadi terbuka. Tamaftuhah. Makanya jadi tadzkirati. Seperti kitabun, jadi kitabi, buku. Saburotun, jadi saburoti, berarti papan tulisku. Nah itu, seperti itu. Wa tadzkiratu zaujati, artinya apa? Wa tadzkiratu zaujati. Tiket istriku. Kan tiket Istri saya. Istri saya. Istriku atau istri saya. Taib, zaujati kan ini, kalau suamiku bahasa Arabnya apa? Zauji. Zaujun. Soalnya ini ya, di baina ya, di kitab ini yang kedua ini saling menjelaskan atau mengulang-ulang kata-kata yang ada di jilid yang pertama. Ya, contohnya di jilid yang pertama itu di situ ada az-zauju dan az-zaujatu. Ya kan? Kemudian di sini juga ada itu. Makanya saling melengkapi gitu. Makanya jilid 1 itu antum jangan sampai kalimat-kalimat yang antum hafal jangan sampai lupa. Ya, pokoknya itu penting sekali. Kemudian wa tadzkiratu ibni. Kalau enggak, wa tadzkiratu beni. Ya, jadi bisa mengucapkan wa tadzkiratu ibni atau disambung. Wa tadzkiratu beni. Kenapa? Kenapa dibaca wa tadzkiratu beni? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Mumtaz. Jadi saya sedikit menyinggung. Jadi Afwan ya Ustaz. Sautuka ghairu wadih. 2. Hamzah yang pertama itu hamzatul wasli. Seperti ibni, itu namanya hamzatul yang pertama. Nah, sekarang udah jelas, Mas? Sudah. Jelas sekarang, Ustaz. Nah, diulang tadi, Ustaz. Jadi, saya ulangi, hamzah itu ada 2. Ya, hamzah itu ada 2. Ini baik itu di dalam ilmu tajwid atau di ilmu bahasa Arab ya. Hamzah yang pertama hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu apa contohnya? Nah, itu seperti ibni. Nah, hamzah di situ tidak ada hamzahnya. Ya. Di atasnya itu tidak ada hamzahnya. Itu disebut hamzatul wasli. Makanya kalau hamzatul wasli itu kalau di tengah-tengah biasanya itu enggak diucapkan. Tidak diucapkan. Makanya bisa diucapkan apa? Wa tadzkiratu bani. Itu boleh. Contohnya yang tadi tulisan wa tadzkiratu bani. Akan tetapi kalau hamzatul wasl ketika di kalimat pertama atau jumlah awal-awal atau awal-awal jumlah itu biasanya itu dibaca. Contohnya apa? Al-musafiru.
Makanya kan di situ dibacanya apa? Al-musafiru. Seandainya al-musafiru di situ ditulis sebelum al-musafirnya ada huruf wa, akhirnya hamzahnya itu nggak dibaca. Dibacanya jadi apa? Wal musafiru. Jadi hamzahnya itu kelihatan, tetapi tidak diucapkan. Itu kalau di tengah-tengah. Itu hamzatul wasli ya. Kalau yang kedua hamzatul qat'i. Kalau hamzatul qat'i itu contohnya apa? Aina, di situ akan aina. Nah, A-nya kan di situ di atasnya ada hamzahnya. Makanya di situ diucapkan aina. Ya, uridu. Nah, itu. Itu namanya apa? Hamzatul qat'i. Yang mana hamzatul qat'i aina di sini berarti diucapkan baik itu di awal-awal kalimat atau jumlah atau di tengah-tengah jumlah atau kalimat. Contohnya wa aina kan dibaca itu hamzanya. Itu namanya hamzatul qat'i. Ya, semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut. Sa'ala al-mu'abbaf. Pegawai itu bertanya apa? Wa aina jawazatus safari? Ya, wa aina jawazatus safari? Dan di mana jawazat? Artinya apa? Paspor. Dan di mana paspornya? Ya. Dan di mana paspornya? Hadhihi jawazatus safari. Ini dia paspornya. Pertanyaan, kenapa di sini pakai hadhihi? Jamak. Karena jawaznya itu jamak. Kita berakal. Begitu juga pakai hiya. Hiyanya juga pakai hiya, bukan pakai huwa. Ada yang ingat ketika kalian atau antum semua belajar di Baina Yadaik yang jilid pertama? Hadza huwa apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kita sedikit mengingat-ingat atau merojaah jilid yang pertama. Ada yang ingat? Hadza huwal mi'taf. Nah, kan mi'taf itu kan mudzakkar, makanya pakai hadza. Kalau yang pakainya mu'annas, hadhihi hiyan nadharah. Nah, itu. Ya, makanya ini harus kita pahami mana yang mudzakkar dan mana yang mu'annas. Kemudian kita lanjut. Aina ta'siratul khuruji. Artinya apa? Aina ta'siratul khuruji. Visa keluar. Bisa keluar. Kenapa kita tahu al-khuruj? Artinya keluar. Nah, itu dari kata khoroja. Khoroja. Makanya jadi khoroja ya. Kemudian menjawab apa? Musafirnya hadhihi ta'siratul khuruji. Nggih. Hadhihi ta'siratul khuruji. Ini dia visa keluar. Wa hadhihi ta'siratul atau ta'siratud dukhuli. Dan ini dia. Dan ini visa masuk. Ya, jadi ta'siratul khuruji itu visa keluar. Kalau ta'siratul dukhul visa Masuk. Ta'siratul khuruji itu visa keluar. Ta'siratul dukhul visa masuk. Ya. Makanya terus di sini juga penting sekali, di sini ada al-khuruj berarti al-qamariyah, ad-dukhul syamsiyah ya. Ini juga harus kita pahami. Jadi ta'syiratud dukhuli gitu. Kemudian arihatu raqm ya. Di situ Anda melihat sab'umiyah, sab'awa, sab'un wa sab'un. Penerbangan atau nomor penerbangannya itu berapa?
777. Tughadiru ta'irah. Artinya apa? Pesawat Keberangkatan. ghodaro dari ghodara yughadiru. Itu apa artinya? Keberangkatan pesawat. Keberangkatan. Atau itu artinya bisa dahaba ya. Dari ghodara yughadiru itu bisa artinya itu dahaba. Yang kita dengar dengan kalimat muradif. Gitu. Meskipun ada kalimat-kalimat muradif, aslinya itu penjelasannya itu sedikit berbeda itu. Contohnya kayak dalam Ani ngambil ini ya. Benayadik yang pertama. Syahada. Syahada muradifnya apa? Nadhara. Nadhara muradifnya apa? Ro'a. Nah, ro'a sama nadhara itu artinya itu sama-sama melihat. Akan tetapi kalau kita melihat kamus itu ada penjelasan secara mendalam. Tetapi kita secara mendasar, secara belajar secara mendasar atau secara bagi pemula itu kita mengartikan secara global dulu. Berarti syahada, nadhara sama ro'a itu artinya itu melihat. Begitu juga kayak ghodaro. Itu artinya itu dahaba. Ya. Pesawatnya berangkat jam berapa? Jam 3. Fajron. Fajron. Artinya apa fajron? Subuh. Dini hari. Kalau nggak bisa fajron, bisa sobahan gitu ya. Itu sama aja. Baik itu mengatakan sobahan atau fajron itu sama saja. Kemudian apa lanjutannya? Uhdur ilal Uhdur ilal matari qabla sa'atain. Uhdur. Artinya apa uhdur? datanglah kemari. Datanglah. Berangkatlah atau datanglah. Ilal matari. Mator artinya apa mator? Bandara. Bandara. Qabla sa'atain. Sebelum 2 jam. 2 jam. 2 jam. sebelum keberangkatan. Atau apa datanglah di bandara 2 jam 2 jam sebelum keberangkatan. sebelum pemberangkatan. Nah, insya Allah antum kalau misalkannya sering safar, insya Allah lebih paham. Ya. Kemudian kata musafirnya Pak syukron. Kemudian apa kata al-muadhafnya? Rihlatul Sa'i. Latun sa'idatun. Oh. Artinya apa? Perjalanan yang Semoga perjalanan menyenangkan. Atau salah. Di sini bisa bagian dari doa ya. Maunya itu perjalanan semoga dalam keadaan senang atau menikmati itu. Ya. Kadang kalimat dalam bahasa Arab itu kita tidak mengartikan secara terpotong-potong gitu. Satu kalimat itu kita menerjemahkan itu secara jumlah itu. Baik, kita lihat ke halaman berikutnya. Di situ antum lihat tadzkiratun, tiket, tadzakir, berarti tiket-tiket. Hajzun, artinya apa hajzun? Pesanan. Pesanan. Yang maksudnya di sini pesan itu tiket. Yughadiru. Nah, antum mulai dihafal dari sekarang. Ya. Ghodaro yughadiru muradifnya itu dahaba. Antum tulis ya, di samping itu dahaba yang punya kitab. Biar apa? Kalau kita buat soal atau latihan, biar antum tahu. Kadang kan kita menggunakan muradif itu. Muradif dari kalimat ghodaro itu apa? Itu. Ya. Itu untuk penambahan mufrodat. Al-khutut as-Saudiyah. Ya. Jalur penerbangan Saudi. Al-khutut al-Indonesia. Jalur penerbangan Indonesia. Syaratul Khuruj. Bisa keluar. Bisa masuk. Nah, muadhafun itu pegawai dan bintun itu anak perempuan. Pegawai sama karyawan beda, Ustaz. Asli sama aja ya. Sama. Jadi kalau misalkan kita di staff itu, yang kayak di maktabah itu,
Di perkantoran itu bisa juga dikatakan al-muwaddaf itu boleh. Itu bisa diartikan gitu pegawai. Baik, ada pertanyaan? Baik. Antum lihat Saya di sini 6. saya masih mau menanyakan yang ini, Tat, yang hiwarnya, Tat. Ya. Masalah membaca angka, Tat, masih bingung, Tat, gimana angka. Contohnya yang 777. Nah, itu aja, Tat, yang masih bingung aja, Tat. Syukron. Afwan. Baik. Nah, di situ biasanya ntar ada ini ya. Kayak misalkan biasanya ntar ada hitungan dengan 1 dengan 1. Ini kita ngambil dari 1 sampai 10 ya. Ya. Antum itu dulu misalkan kalau hitungannya kan wahid isna salasa itu kan untuk bilangan ya. Misalkan kita ngitung 1 2 3. Nah, wahid isna salasa arba dan seterusnya. Itu. Nah, kalau yang ini, kalau yang untuk bilangan. Ini dulu ya untuk bilangan. Contohnya misalkan Contohnya apa misalkan? Untuk tingkatan itu ya, untuk tingkatan dulu. Misalkan orang yang pertama, misalkan siswa pertama. Nah, di situ at-thalibu al-awwal itu. Antum lihat at-thalib di situ mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, makanya at-thalibu al-awwal. Nah, kalau untuk yang muannats, nah baru misalkan atau misalkan al-madrasatu al-ula itu. Itu untuk tingkatan itu, bukan bilangan. Ya. Adapun kalau misalkan dalam bahasa Arab, aslinya ini sih ya, ini penjelasannya itu kalau misalkan secara ini ya, kalau secara lisan itu kita jelasin secara lisan itu lumayan itu, karena kita harus butuh ini orat-oratan itu. Ya. Jadi kalau bilangannya terdiri dari puluhan, ratusan itu. Ya. Itu biasanya cara mengucapnya adalah apa? Biasanya diucapkan itu ratusannya dulu, misalkan 300. Berarti apa? Salatu mi'ah. Jangan salatu mi'ah. Iya. Contoh ini ya dulu, misalkan kalau yang dari 1 kan isola tuh paham ya, wahid isna salasa arba itu kan ya. Nah, kalau yang 21 misalkan wahidun wa isrun itu kan. Wahidun wa isrun. Kalau 45 khamsatun wa arba'un. Nah, kalau misalkan 66 sittatun wa sittuna. Nah, kalau misalkan ratusan ke atas, contohnya 150. Berarti apa? Mi'atun wa khamsun. Jadi kita dibaca itu 100-nya dulu nih. Angka 100-nya 150. Berarti apa? Mi'atun wa khamsuna. Nah, khamsunnya itu sama seperti kita ngucapin 150 gitu. Ya. Berarti apa? Mi'atun wa khamsun gitu. Paham, Mas? Kalau misalnya 751, berarti apa? Pertama 7-nya dulu. 7 bahasa Arabnya apa, Mas? Pertama 700, bahasa Arabnya apa 700? Sabah. 700 kan sab'u mi'ah. Berarti 700 sab'u mi'ah. Kalau 751 sab'u mi'ah wahidun wa khamsuna. Jadi berarti ibarat itu kalau bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa kita ya bahasa Indonesia terjemahan 700
Pertama 700-nya dulu. Angka 7-nya 700. Ya, berarti ratusannya dulu. Setelah itu angka satunya. Berarti sab'u mi'ah. Berarti kan 700 dulu nih. Setelah itu angka satunya. Wa wahidun. Baru 50. Wa khamsun. Gitu. Kalau kita kan ngucapinnya apa? 751. Kalau dalam bahasa Arab biasanya apa? 700 baru 15 itu diucapannya gitu. Meskipun ntar ada kalau misalkan 1945 di situ ntar ada di Bali juga bisa, cuma biar kita nggak bingung itu dulu. Ya. Taunya kalau misalkan di bola Bali ntar tambah bingung itu. Kita lurusin dulu nih. Apalagi satu jalur dulu. Kalau satu jalur, kalau kita udah terbiasa, baru kita dirubah-rubah. Paham ya? Jadi satu jalur dulu itu. Barakallahu fiik, Tat. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Tat. Nah, pokoknya antum ini aja. Kalau misalnya lebih detailnya itu, antum cari-cari di tulisan atau di kitab-kitab. Ya. Tapi antum harus pahami dulu nih 1 sampai 10. Setelah 1 sampai 10 baru puluhan. 10, 20, 21, 22, 23 sampai itu bertahap. Biar kita tahunya itu secara satu. Naam, Tat. Syukran, Tat. Dan afwan barakallahu fiikum. Baik. Aneh tanya satu-satu ya, maunya tanya satu orang, apakah dia paham makna mana dari yang atau hiwar yang telah kita jelaskan. Kita berusaha mempelajari hiwar ini secara detail, mungkin dari segi kalimatnya itu, ya, artinya itu, biar tidak ketinggalan. Meskipun itu satu orang kita lebih mengutamakan kepemahaman daripada kita mengejar lebih jauh, akan tetapi bingung. Baik, kita panggil Mas Awaludin. Mas Awaludin. Nah, Ustaz. Nah, antum artikan kalimat hadhihi hiya tadzakir. Tadzkirati wa tadzkiratu zaujati. Artinya apa, Mas? Nah, bismillah. Ini dia tiket-tiket, tiketku, tiket istriku, tiket putraku, dan tiket putriku. Wadat kirot Saya itu ibni Ustaz, artinya apa? Watan kirotu dan tiket istriku dan tiket putraku dan tiket putriku. Mumtaz, barakallahu fiik. Maafin barakallahu Ustaz. Kemudian Mas Khairul. Ya, Zat. Mas Khairul. Ya. Tadzakir di sini yaitu mufrad atau jamak, terjemahnya jamak atau mufrad? Apanya, Zat? Tadzakir di sini jamak atau mufrad? Tazkirahnya. Tadzakir. Tadzakir itu jamak. Mufradnya apa? Tazkiratun. Baik. Tadzakir di sini apa? Jamak apa tadi saya jelasin? Jamak jamak taksir. Mumtaz, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Kemudian Mas Iksan Hadiansa. Nah, Ustaz. Mas Iksan. Nah, Ustaz. Arti la huwa alal khututi al Indonesia. Artinya apa? Tidak.
Dia di atas maskapai. Tidak, dia di atas maskapai Indonesia. Baik, tidak, dia apa artinya? Dia adalah maskapai Indonesia, pemberangkatan dari Indonesia. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi di sini nih ya, la huwa alal khututi al Indonesia. Kadang kita itu menambahkan huwa ala. Oh, berarti ala itu atas itu ya. Ya kan? Emang kalau kita itu seringnya itu ketika menerjemahkan ala itu emang ada yang mengatakan atas, emang benar. Contohnya apa? Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Ala di sini diartikan atas. Nah, ini penting sekali. Jadi sebelum kita menjelaskan ini, antum harus paham. Kalimat. Artinya apa kalimat? Kalimat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa artinya? Kata. Kata itu dibagi menjadi berapa? 3. Tiga. Yang pertama apa? Isim. Isim. Artinya apa isim? Benda. Benda. Yang kedua apa? Fi'il artinya apa? Kata kerja. Kata kerja. Yang ketiga apa? Huruf. Huruf artinya apa? Kata bantu. Kata ganti. Kata sambung. Kata. Baik, mumtaz. Jadi antum ya. Nah. Huwa alal khututi al Indonesia. Ala di sini isim atau fi'il? Huruf. Kalau antum itu dilihat dalam buku-buku nahwu apa? Berarti ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jadi di situ huruf itu artinya itu tergantung kalimat setelahnya itu. Jadi ala di sini tuh atau huruf itu artinya itu tergantung dalam jumlahnya. Mungkin diartikan ala artinya atas bisa. Contohnya apa? Al-kitabu alal maktabi. Buku di atas meja. Tetapi kalau di sini huwa alal khututi. Nah, tidak selalu di situ diartikan apa? Dia di atas gitu ya. Pokoknya itu biar penerjemahannya itu pas itu ya. Tadi kan Mas apa tadi? Mas Iksan. Saudara beliau menjelaskan atau mengatakan dia di atas itu kan penerbangan gitu. Mungkin bisa tetapi kadang cara menerjemahkannya itu belum pas itu. Makanya di sini kalau biar pasnya apa? Tidak. Ia dengan apa? Dengan maskapai atau penerbangan atau jalur penerbangan Indonesia. Ustaz, tahunya dari mana ya? Nah itu kita lihat jumlahnya. Semakin sering membaca bahasa Arab, semakin kita sering membaca bahasa Arab, kemudian kita belajar menerjemahkan, insya Allah antum akan tahu bagaimana cara menerjemahkan yang baik. Tapi kalau bagi kita yang baru awal-awal nggak apa-apa, itu udah bagus itu. Ya. Kita ini Mas yang tadi menjelaskan, kita bukan menyalahkan itu. Gitu ya. Pokoknya itu pentingnya kita kadang membaca kemudian kita belajar menerjemahkan itu. Kadang memang kalau kita nggak pernah menerjemahkan itu, menerjemahkannya itu sangat kaku sekali. Ya. Wong kita aja yang Mas udah belajar aja tetap aja kadang menerjemahkan masih kaku itu kan. Perlu sering-sering membaca atau sering-sering mengulang-ulang atau sering merojaah itu penting sekali. Makanya bagi kita semua nih, insya Allah kita sama-sama belajar ya. Antum yang sedang mendengarkan dan saya pribadi di sini juga sama-sama belajar. Ya, inilah pentingnya kita sama-sama belajar. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Afan, sebelum kita lanjutkan, kita belajar sampai jam berapa Mas di jadwal? Intahal waqt. Oh, udah selesai ya? Masya Allah. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fiikum. Sekali lagi saya minta maaf, baru pertemuan kita sudah melewati batas nih. Saya minta maaf.
Dan semoga Allah memberi kemudahan dan antum selalu murojaah ya. Terutama kitab-kitab yang pertama, jilid yang pertama. Jangan sampai antum belajar yang kitab kedua ini antum hafal tetapi jilid yang pertama lupa. Itu eman-eman sekali itu. Dan saya minta maaf tadi ada sedikit kendala jadi saya terlambat masuknya sehingga ini waktunya jadi melebihi sesuai jadwal. Dan kami ucapkan jazakumullah barakallahu fikum. Dan yang terakhir mungkin dari teman-teman atau siapapun yang mendengarkan ada masukan atau yang lainnya tafadhol, insyaallah kita sama-sama belajar. Ya, itulah pentingnya sama-sama belajar. Ketika ada masukan atau yang lainnya insyaallah kita saling legowo itu. Itulah pentingnya thalabul ilmi itu bagi para penuntut ilmu. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan kita ucapkan kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weekend. Ketiganya tuh dia depan bunuh orang, terbang lah orang tuh dibuatnya. Tapi kalau dia jadi. Halo. Insyaallah pertemuan kali ini insyaallah ya